Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya dalam tema drama overstay episode ketiga. Kalau episode pertama itu penjelasan tentang gimana caranya kita kalau misalkan tahu ARC kita udah expire, lupa diperpanjang atau apapun alasannya maupun visa ya. Dan yang kedua itu ada juga tentang cerita gimana kamu kalau misalkan mau ngambil tes PCR sebagai syarat untuk keluar negeri gitu dari Taiwan. Dan di episode ketiga kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu proses dari Taiwan berangkat ke Jakarta dan di sana itu sampai karantina. Langsung aja yang pertama, jadi waktu itu saya pilih maskapai China Airlines karena waktu itu yang tersedia untuk hari penerbangan hari Minggu adalah China Airlines. Saya pakai pihak ketiga, saya pakai Nusatrip karena ya compare harga lebih murah di situ kalau beli PP. Dan langkah pertama adalah ketika kita sampai di bandara, karena kita udah melakukan check-in online, kita langsung check-in bagasi, kita antri dulu. Kita akan diminta untuk menuliskan surat pernyataan sehat sebelum kita masuk ke pesawat yang nantinya akan diberikan kepada pihak maskapai. Dan saat kita melakukan check-in, kita juga akan diminta untuk memperlihatkan dokumen hasil tes PCR negatif gitu. Dan udah tuh, kita jadi setelah check-in, kita nunggu boarding. Dan di dalam pesawatnya ini penerbangan pagi ya, sekitar jam 9 pagi. Dan bagi teman-teman harap dinotis karena kalau perjalanan pagi itu ternyata kemarin kita tidak akan diberikan makanan berat kayak nasi gitu-gitu. Jadi cuma dikasihnya tuh buah dan kayak roti-roti gitu. Jadi kalau teman-teman yang terbiasa untuk makan berat ketika mau menjelang jam 12-an itu pasti akan kelaparan sih kalau misalkan kalian nggak bawa bekal juga. Lalu di pesawat kita juga akan diberikan kertas kayak data diri kita, surat pernyataan. Nanti saya akan kasih lihat gambarnya kayak gitu. Dan di situ nanti kita akan diminta isi, itu yang akan diperlihatkan kepada petugas di bandara. Oke, jadi singkat cerita kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Dan di sini kita tidak bisa langsung ambil bagasi. Kenapa? Karena kita harus melewati 3 pos. Yang pos pertama adalah untuk memverifikasi deklarasi kesehatan yang kita tadi tulis di pesawat. Jadi di situ juga kita akan ditanya keperluannya apa di Taiwan, sehingga nanti mereka bisa mengkategorikan kita ini bakalan karantina di Wisma atau di hotel. Dan berdasarkan peraturan per 9 Februari 2021, orang-orang yang datang dari luar negeri, WNI, kalau misalkan mereka itu PNS, pekerja migran Indonesia dan pelajar, mereka akan diberikan fasilitas karantina di Wisma Atlet dengan biaya dari pemerintah. Sedangkan di luar dari itu, misalkan saya kan suami kerja pegawai swasta di Taiwan, jadinya saya diarahkan untuk karantina di hotel dengan biaya mandiri. Kemudian sampai di pos kedua itu nanti kita akan diminta untuk menunjukkan bukti negatif COVID. Lalu setelah itu kita langsung mampir ke pos ketiga, pos yang terakhir, yaitu untuk diverifikasi kembali lokasi karantina. Jadi mereka ini akan kayak bikin rekapan gitu, ini yang Wisma Atlet berapa, yang hotel berapa di hari itu. Oke, dari situ kita bisa ambil bagasi. Dan setelah ambil bagasi, sebetulnya kalau misalkan kamu karantina di hotel itu kamu bisa langsung keluar aja, keluar bandara kayak gitu. Tapi karena di situ sangat minim informasi nih harus ke arah mana, dan petugasnya itu sangat minim ya, karena apalagi bandara itu relatif sepi ya, hanya didominasi oleh ya benar-benar orang-orang pekerja migran, terutama mungkin mayoritas ya, saya bisa katakan sekitar 80% itu mayoritas ada yang datang dari Timur Tengah, ada juga yang dari Hong Kong dan Taiwan. Kenapa antri panjang? Karena ternyata untuk karantina di Wisma Atlet itu nyicil gitu dijemputnya, dan mungkin sekitar 20 per 20 orang itu baru bisa keluar-keluar, dan itu memakan waktu yang sangat lama. Jadi berdasarkan pengalaman temen pekerja migran yang kemarin ya, tahun lalu itu mudik pada back for good, udah selesai kontraknya di Taiwan, itu mereka bilang landing jam 1 itu sampai Wisma Atlet tuh bisa pas maghrib gitu. Jadi jam 7 itu baru bener-bener bisa sampai Wisma Atlet naruh koper buat istirahat gitu. Dan kemarin saya sempat antri di situ mungkin sekitar setengah jam. Akhirnya saya karena udah lapar banget, saya nekat ke depan nanya, ini kalau misalkan karantina hotel ini antrinya di sini juga atau bukan? Ternyata enggak, jadi kita bisa langsung keluar. Di situ kita ditanyain sih hotelnya udah booking atau belum, segala macem kayak gitu.
Setelah itu mereka akan mengarahkan kita ke arah luar. Jadi pas keluar juga kita nggak bisa langsung pesen taksi. Di situ udah langsung ada penjaga dan beberapa sales hotel untuk menawarkan paket karantina. Kemarin itu kalau nggak salah ada sekitar mungkin 5-an hotel. Jadi saya sarankan teman-teman kalau misalkan memang masuk kategori untuk karantina di hotel, itu siapkan dari sebelum berangkat ke Taiwan aja gitu. Jadi booking hotelnya dicek aja gitu dari pas sebelum berangkat, supaya nanti kalian bisa langsung naik taksi gitu. Karena apa? Mungkin kan kalau misalkan kita siapkan dari jauh-jauh hari, kita bisa kebayang nih biayanya berapa, dan kita bisa punya banyak waktu untuk compare harga hotel. Sedangkan kemarin itu modelnya kayak ibarat kalian datang ke food court ITC terus ngambil tempat duduk sebelum mesen, otomatis kan banyak banget sales yang nawarin pakai brosur gitu ya, udah di sini aja, di sini segala macam gitu, dan kalian akan pusing. Jadi kemarin kebetulan karena rate harganya tuh mirip-mirip, dan saya juga nggak punya waktu banyak lagi karena bener-bener anak-anak udah nggak kondusif banget, udah hampir jam 2, dan sedangkan kita berangkat dari rumah aja tuh kemarin kan ke bandara itu sekitar jam 5-an ya, jadi udah cukup lelah. Akhirnya kita ambil yang salesnya itu bisa menjelaskan secara rinci dan fast respon kayak gitu, dan saya pilih di Hotel Mercure Batavia Jakarta. Oke, kalau untuk di hotel ini sebetulnya ada paketnya, ini dia paketnya kayak gitu. Jadi kira-kira saya ngambil satu kamar yang paketnya 5,4 juta, itu udah including PCR 2 kali gitu. Kok PCR lagi? Jadi ternyata meskipun kita bawa surat PCR dari Taiwan, ternyata itu nggak cukup. Nah, pemerintah juga memberikan peraturan bahwa ketika kita sampai di Indonesia, di tempat karantina, kita harus mengambil tes PCR lagi, dan sebelum keluar dari hotel karantina itu kita wajib juga tes PCR. Jadi sampai Indonesia kita PCR lagi 2 kali. Total kita kalau mau mudik belum ketemu sama keluarga kita udah PCR 3 kali. Jadi ini bayangan buat teman-teman untuk mempersiapkan biaya kepulangan kita gitu. Rata-rata satu orang untuk tes PCR itu dikenakan Rp800.000 gitu. Jadi kemarin 5,4 juta itu per orang ya, jadi itu udah include kamar dan PCR 2 kali. Karena anak-anak saya itu saya nggak ikutin paket dari hotel, jadi kayak makan tuh nggak dapat, tapi masih boleh tinggal satu kamar karena mereka masih anak-anak. Jadi mereka harus menambahkan untuk PCR 2 kali, si Lupna 2 kali, dan Duha 2 kali. Kalau misalkan teman-teman makanannya nggak cukup, kemarin sih saya pesen via GoFood gitu. Oke, singkat cerita udah selesai pilih hotelnya, dan di situ sales hotel akan mengantarkan saya ke taksi, dan dari taksi itu juga udah include biayanya ya. Oke, sampai di hotel saya akan diperiksa lagi untuk data-datanya, menunjukkan lagi surat PCR, paspor segala macam untuk keperluan check-in, dan tas saya didisinfektan. Kemudian sekitar jam 2 sampai setengah 3 saya sudah bisa beristirahat di dalam kamar hotel. Jadi kira-kira kayak gitu gambarannya. Untuk paket Mercure sendiri itu dia include 3 kali makan, pagi, siang, dan malam gitu. Kemudian untuk cuci baju mereka juga melayani, satu hari itu sekitar 5 potong. Terus PCR-nya itu nanti di hari kedua dan di hari keempat, pengambilannya pagi-pagi gitu. Oke, jadi setelah di hari kedua itu kita akan PCR dan hasilnya akan keluar di hari esoknya. Hari keempat akan keluar di hari kelima, dan di hari kelima itu kita sudah bisa check out kalau misalkan hasil tes PCR kita negatif. Dan itu dia video episode ketiga yang menceritakan pengalaman saya perjalanan dari mulai proses di bandara Taiwan sampai dengan keluar dari karantina pas kita nyampe Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan tetap semangat dan bersabar akan semua prosesnya, karena insya Allah akan terbayar dengan hikmah yang banyak. Dan video episode keempat saya akan menceritakan proses persiapan dari kalau misalkan mudik dari Indonesianya menuju Taiwan dengan drama baru, yaitu ternyata saya tidak boleh karantina di rumah padahal udah nyampe rumah. Itu apa sih alasannya? Dan ini teman-teman harus nyimak banget, karena jangan sampai teman-teman keluar duit lumayan gede, sekitar mungkin 36 ribuan hanya untuk karantina di hotel. Jadi saksikan terus video episode series drama overstay berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.